Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga hari ini kalian berada dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Bu Yuni dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan bahas materi integral untuk sesi terakhir ya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masalah. Sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masalah. Maka kita sebagai seorang muslim harus terus dalam menuntut ilmu ya hingga akhir hayat. Selanjutnya materi integral hari ini yaitu tentang kompetensi dasar 3.34 menentukan luas permukaan dan volume benda putar dengan menggunakan integral tertentu. Dan 4.34 menyelesaikan masalah luas permukaan dan volume benda putar dengan menggunakan integral tertentu. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama menentukan luas daerah pada kurva, kedua menentukan luas daerah antara dua kurva, dan ketiga menentukan volume benda putar. Mari kita simak materinya. Luas daerah antara kurva dan sumbu X dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu luas di atas sumbu X, atau kalau kita lihat pada gambar dia berada di daerah positif di atas. Kalau untuk sumbunya berarti dia di daerah positif sumbu. Ini kurvanya ya, yang melengkung. Kemudian ada batas A dan batas B. Definisinya kalau kita lihat dari gambar, jika Y sama dengan Fx atau lebih besar dari 0, maka luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx dengan sumbu X, garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B, maka dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Ya, luas sama dengan integral dari batas A sampai dengan batas B dari Fx dx. Yang kedua yaitu luas daerah di bawah sumbu X. Kalau kita lihat gambar kurvanya berada di Y negatif ya, berarti dia di bawah. Definisinya, jika Y sama dengan Fx kurang dari 0 atau kurva berada di bawah sumbu X, maka luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx untuk sumbu X, garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B dapat dihitung dengan rumus. Coba bedanya apa dengan yang tadi? Iya, bedanya adalah di tanda negatif. Karena kalau kurva berada di bawah, maka dia harus kita tambahkan tanda negatif supaya nanti hasilnya menjadi positif. Ya, karena luas daerah tidak ada yang hasilnya negatif ya nak. Baiklah, selanjutnya kita lihat contoh 1. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X ditambah 1 dengan garis X sama dengan 0, garis X sama dengan 3, dan sumbu X. Maka penyelesaiannya akan kita lihat seperti ini. Ya, kalau kita gambar kurvanya, dia merupakan kurva garis lurus. Ya, atau Y sama dengan X ditambah 1. Karena batas bawahnya adalah 0 ya di titik O dan batas atasnya adalah 3, maka perhitungannya menjadi seperti ini. Luas sama dengan integral dari batas 0 sampai dengan 3 dari X ditambah 1 dx. X tambah 1 kita integralkan, maka menjadi X pangkat 2. Di depannya menjadi 1/2. Karena di depan X itu tidak ada angka, maka kita anggap 1. Ya, ini pangkatnya 2-nya ini sama dengan penyebut. Kemudian plus 1 karena tidak ada variabel maka dia menjadi plus 1x. Ya, 1x tidak ditulis angka satunya tapi menjadi plus x. Dengan batasnya bawahnya 0, atasnya 3. Nah, kalau sudah bentuk integralnya seperti ini ya sudah sederhana, maka kita ganti dengan batas atas dan batas bawah. Kita dahulukan batas atas sama dengan 3. Berarti perhitungannya menjadi 1/2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 3. Dikurangi dengan batas bawahnya 0 yaitu 1/2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 0. Ya, 1/2 dikalikan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. 9 dikali 1/2 adalah 9.
Kemudian di sini adalah plus 3. Nah, batas bawahnya 0, karena dia semuanya 0 angkanya, maka hasilnya adalah 0, sehingga dikurang 0. Nah, 9/2 ditambah 3, 3 itu kan sama dengan 3/1. 3/1 kita jadikan per 2, berarti 3 dikali 2, berarti 6/2. 6/2 ya, untuk yang 3 ini, 6/2 ditambah 9/2, maka hasilnya menjadi 15/2. 15/2 kita jadikan pecahan campuran, sama dengan 71/2. Jadi luas daerahnya adalah 71/2 satuan luas. Diingat ya satuannya. Selanjutnya contoh 2. Nah, ini agak berbeda bentuknya. Ya, kita lihat luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 16 dan sumbu X adalah titik-titik satuan luas. Nah, di sini tidak punya batas bawah dan batas atas, tapi nanti kita bisa dapatkan dari gambar kurvanya. Nah, lihat. Contoh 2 di atas akan dikerjakan dengan 2 cara. Pertama adalah menghitung dengan perhitungan integral. Selanjutnya akan kita hitung dengan menggunakan rumus cepat. Ya, nanti hasilnya kita bandingkan. Hasilnya pasti akan sama. Simak ya. Nah, penyelesaian dengan rumus integral. Pertama akan dikerjakan soal yang diberikan di atas dengan cara runut. Ya, di sini kita harus gambar dulu persamaan kuadratnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 16 terlebih dahulu. Nah, kemampuan menggambar, ya Bu Yuni sudah anggap kalian bisa dalam menggambarnya, karena kalian sudah mempelajari materi ini di kelas 11. Nah, kalau kita gambar bentuknya seperti ini. Ya, karena dia adalah kurva, maka dia bentuknya akan menjadi bentuk ini. Nah, ternyata kalau dari gambar, itu gambarnya ada di bawah sumbu X. Ini sumbu X. Berarti di daerah negatif Y. Ya, batas bawahnya kita lihat. Batas bawahnya berarti negatif 4 dan batas atasnya 4. Berarti kalau kurvanya ada di bawah, berarti nanti harus ditambahkan negatif di hasil akhir ya, supaya nanti hasilnya positif. Kita simak. Ya. Oke, di sini luas daerah yang dibatasi kurva ditunjukkan oleh bagian yang tadi dikasih warna biru. Ini sudah katakan bahwa batas integralnya adalah min 4 dan 4. Ya, sehingga nanti akan kita hitung seperti ini. Luas sama dengan integral dari batas bawah min 4 sampai dengan 4 dari X kuadrat dikurang 16 dx. X kuadrat kita integralkan menjadi 1/3 X pangkat 3. Min 16 integralkan menjadi min 16X dengan batasnya min 4 sampai dengan 4. Kalau sudah seperti ini kita ganti dengan batas atas terlebih dahulu. Berarti 1/3 dikali 4 pangkat 3 dikurang 16 dikali 4. Dikurangi batas bawahnya 1/3 dikali min 4 pangkat 3 dikurang 16 dikali min 4. 4 pangkat 3 adalah 64. Berarti 1/3 dikali 64. Berarti 64/3 dikurang 64. Batas bawahnya berarti min 4 pangkat 3 adalah negatif 64. Dikalikan 1/3 berarti negatif 64/3. Di sampingnya sama. Plus, ya kenapa bisa plus? Karena negatif dikali negatif, sehingga hasilnya plus 64. Nah, kalau sudah seperti ini kita keluarkan dari kurungannya. Yang depan 64/3 dikurang 64. Nah, ini min ketemu min jadi plus 64/3, min ketemu plus 64 jadi min 60. Selanjutnya ada yang bentuk pecahan, berarti satukan. Karena sudah sama-sama per 3, berarti 64 ditambah 64, hasilnya 128/3. Negatif 64 dengan negatif 64, ya, kalau bahasa sehari-harinya adalah ngutang 64, ngutang lagi 64, berarti hutangnya ada 128, berarti min 128. Nah, 128 ini, karena di sininya ada 128/3, maka kita ubah jadi per 3 juga. Cara ngubahnya gimana? Oke. Ya, berarti 128 dikali 3 adalah 384. Di sini ada negatif ya. Kita ikuti negatifnya karena dari atas. Berarti 128 dikurang 384. Hasilnya negatif 256/3. Nah, di sini disederhanakan jadi pecahan campuran 256/3.
Berarti 85 2 per 6. 2 per 6 sederhanakan lagi menjadi 1/3. Berarti luasnya adalah negatif 85 1 per 3. Ini secara perhitungannya. Nah, jadi luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 16 dengan sumbu X adalah 85 1/3 satuan luas. Nah, tanda negatif menunjukkan bahwa daerah luas berada di bawah kurva sumbu X. Ya, karena tadi ada negatifnya, maka negatif tambahkan negatif di depan menjadi positif. Maka hasilnya positif 85 1/3. Semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita hitung dengan rumus cepat. Nah, di sini Bu Yuni punya rumus cepat ya. Rumus keduanya. Nah, tapi kalian harus ingat dulu persamaan umum fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah B X ditambah C. Nah, X kuadrat di sini ada AX kuadrat ya harus. Kemudian, nah di sini kalau kita lihat ya, X kuadrat dikurang 16. Di sini kan harusnya A. Berarti A-nya adalah 1. B-nya karena nggak ada variabel X, berarti B-nya dianggap 0. C-nya, berarti C-nya negatif 16. Ya. Nah, selanjutnya kita cari dulu D-nya. Ya, D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. B kuadrat berarti 0 kuadrat. Dikurang 4 dikali A-nya adalah 1, C-nya adalah negatif 16. 0 kuadrat berarti 0, min 4 dikali 1 dikali min 16. Min dikali min jadi plus. 4 kali 1 kali 16 berarti 64. 0 ditambah 64 hasilnya 64. Rumus cepatnya ini. Nah, luas adalah D dikali akar D per 6A kuadrat. D-nya karena kita sudah dapatkan tadi 64, kita masukkan. 64 dikali akar 64 per 6 dikali 1 kuadrat. 64 dikali akar 64 berapa? Iya, 8 ya. Oke, 64 dikali 8 per 6. 64 kali 8 berarti 512. Dibagi 6, sederhanakan menjadi 85 2 per 6 atau 85 1/3. Sama kan hasilnya dengan yang pertama? Iya. Oke ya, berarti kesimpulannya ya, hasil yang diperoleh dengan cara pertama dan cara kedua menunjukkan hasil perhitungan yang sama. Berarti luas daerahnya adalah 85 1/3 satuan luas. Oke, semoga mudah dipahami ya. Ini rumus cepatnya, jadi kalian nanti tidak perlu menghitung dengan batas bawah dan batas atas. Oke, selanjutnya contoh ketiga. Luas daerah yang dibatasi oleh Fx sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 6 dan sumbu X adalah, penyelesaiannya, nah kita masih sama yang tadi ya, kita pakai rumus cepat yang sekarang. Di sini ada A, berarti A kalau tidak ada angka berarti dianggap 1. Kemudian B-nya tidak ada angka berarti dianggap min 1 karena di sini tandanya negatif ya. Kemudian C-nya adalah min 6. Dari sini kita bisa dapatkan nilai diskriminannya atau D-nya adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. B kuadrat adalah min 1 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya min 6. Berarti min 1 pangkat 2 adalah 1, min 4 dikali 1 min 4, kemudian dikali min 6 jadi plus, berarti plus 24. 1 tambah 24 adalah 25. Oke, selanjutnya luasnya D dikali akar D per 6A kuadrat. Berarti 25 dikali akar 25 per 6 dikali 1 kuadrat. 25 dikali akar 25 adalah 5. Per 1 kuadrat dikali 6 adalah 6. 25 dikali 5, 125 per 6. Jadikan campuran, ya, karena biasanya hasilnya adalah campuran, berarti 25 per 6. Satuan X. Ya, ini kesimpulannya. Selanjutnya contoh keempat. Nah, contoh keempat itu luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Kita punya kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat, dan satu lagi kurvanya adalah Y sama dengan X ditambah 2. Nah, kurva ini kita harus jadikan satu. Oke, kita lihat penyelesaiannya.
Nah, anggap ini Y1. Y1 sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Kemudian Y2-nya adalah X ditambah 2. Kita jadikan 1. Y1 sama dengan Y2. Y1-nya adalah 4 min X kuadrat sama dengan X ditambah 2. Nah, kalau seperti ini harus ada salah satu yang dipindahkan. Bu Yuni di sini mengambil X2 kita pindahkan ke ruas kiri ya. Berarti di sini yang ruas kirinya tetap 4 min X kuadrat. Ini plus X pindah ruas menjadi min X. Plus 2 pindah ruas menjadi min 2. Ujungnya kita jadikan sama dengan 0. Maka didapatkan min X kuadrat ya. Kita susun dari X kuadrat. Kemudian min X 4 dikurang 2. Berarti jadi plus 2. Dari sini kita bisa dapatkan nilai A, B, dan C. Nah, kita lihat sini. Nah, dari Y sama dengan min X kuadrat dikurang X ditambah 2, dapat nilai A-nya adalah min 1, B-nya adalah min 1, dan C-nya adalah 2. Maka nilai D-nya bagaimana? D-nya adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. B kuadratnya adalah min 1 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya adalah min 1 dan C-nya adalah 2. Min 1 kuadrat adalah 1, min 4 kali min 1 plus 4 dikali 2 plus 8. Berarti 1 tambah 8, 9. Paham ya? Nah, selanjutnya baru kita cari apa? Luas. Luas adalah D dikali akar D per 6 A kuadrat. Ya, ini rumus cepatnya. Ya. Berarti D-nya kita ganti 9 dikali akar 9 per 6 dikali min 1 pangkat 2. Akar 9 berapa? 3. Min 1 pangkat 2 adalah 1. 1 dikali 6 berarti 6. 9 kali 3, 27 per 6. 27 dibagi 6 hasilnya 4. Sisanya adalah 3 per 6. 3 per 6 disederhanakan menjadi 1 per 2. Sehingga luasnya adalah 4, 1 per 2, satuan luas. Ya. Jadi kalau dari 2 kurva kita jadikan 1 kurva. Nah, selanjutnya kita akan bahas volume benda putar yang mengelilingi sumbu X. Ya. Jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx, garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B, kemudian diputar mengelilingi sumbu X, maka didapatkan rumus volumenya seperti ini. Atau seperti ini. Ya. V atau volume sama dengan V ya. Kenapa pakai V? Karena di sini bentuknya seperti lingkaran ya, sehingga pakai V. Integral dari batas A sampai dengan B ya, batas A-nya adalah batas bawah yang kecil dan batas B-nya adalah atas yang besar. Ya, dari Fx pangkat 2 dx ya dikuadratkan. Atau di sini Fx-nya bisa kita ganti dengan Y ya, sama saja. Nah, kita lihat contohnya. Contoh kelima, sebuah kerucut terpancung dibentuk oleh garis Y sama dengan X ditambah 2 dengan sumbu X, garis X sama dengan 0 dan garis X sama dengan 2. Garis tersebut diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X. Ya, biasanya volume itu putarannya adalah 360 derajat. Hitunglah volume kerucut terpanjang tersebut. Kita masukkan rumusnya. Ini kalau kita gambar ya. Y sama dengan X ditambah 2 adalah sebuah garis. Ya, karena kita gambar, dia menjadi sebuah kerucut terpancung, berarti kerucut yang dipotong atasnya. Ya, kalau atasnya sini, ini dipotong. Ini batas 0, ini batas 2. Ya, diputar satu lingkaran, berarti 360 derajat. Nah, ini kalau gambar. Ya, tapi kita nggak perlu gambar untuk menghitung ya. Nah, perhitungannya, volume sama dengan V integral dari batas 0 sampai dengan 2 dari Y kuadrat dx. V integral dari batas 0 sampai dengan 2, Y-nya kita ganti tadi. Y sama dengan X ditambah 2 kuadrat. X ditambah 2 kita kuadratkan dulu menjadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Ya, diingat lagi cara mengkuadratkan. Ya. Kemudian ini kalau sudah kita dapatkan, kita integralkan. X kuadrat diintegralkan menjadi 1/3 X pangkat 3. 4X diintegralkan menjadi 4/2 X pangkat 2. Plus 4 menjadi plus 4X. Batasnya 0 sampai 2 dengan 2. 4/2 disederhanakan menjadi 2. Ya, ini yang lainnya sama. Berarti yang diubah cuma 4/2-nya saja.
karena 4/2 bisa dijadikan bilangan bulat gitu ya, batasnya nggak berubah. Selanjutnya, oke, sekarang kita kalau sudah seperti ini, kita masukkan batas atas baru batas bawah. Batas atasnya berarti kan 2, kita masukkan 1/3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali 2. Kemudian dikurangi, batas bawahnya adalah 0, berarti 1/3 dikali 0 pangkat 3 ditambah 2 dikalikan 0 pangkat 2. Ya, ini mohon maaf, ini salah mengetik ya. 2 dikalikan 0 pangkat 2 ditambah 4 dikali 0. Ya, berarti karena di sini hasilnya 0 semua, ya, ini hasilnya 0, maka hasilnya di ujungnya 0. Yang kita hitung adalah bagian depannya saja. 1/3 dikalikan 2 pangkat 3 adalah 8, kemudian ditambah 2 pangkat 2 adalah 4, dikali 2 adalah 8, kemudian 4 dikali 2 adalah 8. Ya, batas bawahnya kita nggak perlu lihat lagi karena hasilnya pasti 0. Nah, 8 dikali 1/3 adalah 8/3. Nah, karena di sininya yang ini per 1 diubah menjadi per 3 semua. Ya, 8/1 sama dengan 24 dibagi 3. Ya, 24 dibagi 3 kan hasilnya 8. Yang 8 juga sama, 24/3. Nah, jumlahkan 8 tambah 24 ditambah 24. Hasilnya 56/3 pi. Ya, pi itu adalah tanda saja, pi-nya nggak perlu dilanjut. Berarti 56/3 adalah 18 2/3 pi. Ya, Bu Yuni lupa nih nyantumin pi. Ya. Sehingga kalau kita tulis di sini hasil volumenya adalah 18 2/3 satuan volume. Ya. Oke. Materinya sampai sini saja ya. Nanti PPT-nya Bu Yuni perbaiki dulu karena ada kesalahan dalam penulisan ya. Kemudian nanti silakan pelajari dari PPT dan dari video yang Bu Yuni berikan. Nanti baru kalian bisa kerjakan tugas. Oke ya. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.